Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini sudah kita jadwalkan bahwa kita akan menjawab pertanyaan dari materi yang sudah Ibu ajarkan minggu kemarin, itu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Namun sangat disayangkan sekali, hanya beberapa orang saja yang memberikan pertanyaan dan pertanyaannya juga banyak yang sama. Tapi tidak apa-apa, baru permulaan, mudah-mudahan untuk kedepannya ada perubahan dan siswa menjadi lebih banyak yang aktif. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan dari Abel Afriani dan Melani Hafifa. Jadi pertanyaan dari dua orang teman kita ini sama ya. Kenapa makhluk hidup membutuhkan ruang? Nah, di sini ruang, materi kita adalah ruang. Kenapa makhluk hidup membutuhkan ruang? Seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, setiap makhluk hidup, siapa itu makhluk hidup? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Pasti mereka memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Apa kehidupan dari makhluk hidup? Nah, coba kita lihat. Makhluk hidup memerlukan ruang untuk kelangsungan hidupnya. Karena ruang tersebut diperlukan setiap makhluk hidup untuk tempat mencari makan, berkembang biak, dan tinggal. Jadi makan, tempat tinggal, berkembang biak, untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah. Nah, itu adalah kelangsungan hidup dari manusia atau aktivitas dari makhluk hidup. Di mana mereka melakukan aktivitas tadi itu? Di ruang tadi. Artinya, kalau tidak ada ruang, makhluk hidup tidak bisa melakukan aktivitasnya. Baik dia sebagai manusia, baik dia sebagai tumbuhan, baik dia sebagai hewan. Artinya, sampai di situ penting tidak ruang? Sangat penting sekali. Coba Ibu contohkan. Abel atau Melani kalau tidak punya rumah, di mana mau tinggal? Nah, itu adalah ruang, tempat untuk melangsungkan kehidupan. Oke, sampai di situ paham ya, Nak? Mudah-mudahan anak-anak Ibu yang lain juga paham dan terwakilkan dengan pertanyaan dari Abel dan juga Melani ini. Yang kedua, itu pertanyaan dari Nuril Salsabila, Anissa Fatin, dan Haziza Tri Isna. Pertanyaannya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang? Sekaligus ini akan menjawab pertanyaan dari Rahil Muzaki. Dia juga bertanya, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang maksudnya itu apa? Nah, jadi di sini ya, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang? Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Dua kata, dua kalimat yang berbeda, cuman maknanya sama. Artinya, kalau tidak ada hal-hal yang akan Ibu jelaskan nanti, tidak akan terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Tunggu, Ibu bertanya dulu, apakah sudah semua paham tentang interaksi? Apa artinya interaksi? Nah, Ibu harap paham ya, kalau interaksi itu adalah proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung.
Bentuknya apa-apa saja kemarin? Bentuknya ada mobilitas penduduk, kalau seandainya manusia yang bergerak. Kalau dari desa ke kota namanya adalah migrasi, namanya migrasi. Kemudian kalau yang bergerak di situ adalah ide, itu adalah komunikasi. Yang ketiga, kalau barang yang bergerak itu namanya transportasi. Nah, itu adalah bentuk dari interaksi antar ruang. Sekarang faktornya apa? Faktornya adalah adanya komplementari atau saling melengkapi dari setiap wilayah. Nah, maksudnya apa ini? Sudah Ibu jelaskan juga, tapi Ibu akan ulang lagi. Saling melengkapi itu adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Komoditas tahu hasil dari wilayah tadi. Sudah Ibu contohkan. Misalnya hasil dari wilayah A buah-buahan, hasil dari wilayah B sayuran. Jadi komoditas antara dua wilayah berbeda sehingga mereka saling membutuhkan dan terjadilah interaksi antar ruang. Itu. Yang kedua adalah intervening atau intervening opportunity atau kesempatan antara. Apa artinya itu? Merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik dibandingkan dengan tempat asal awalnya. Contoh, awalnya wilayah A belanja ke wilayah B yang jaraknya kira-kira 100 meter misalnya. Kemudian sudah ada wilayah C yang jaraknya 50 meter dari wilayah A. Artinya mereka akan membeli ke wilayah C, tidak lagi ke wilayah B karena jaraknya lebih dekat dan menjual barang yang kualitasnya sama. Artinya ada alternatif yang lebih baik yang ditawarkan oleh wilayah C. Paham sampai di situ? Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu pengangkutan barang atau orang juga memerlukan biaya. Dan biaya harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Jika biaya itu terlalu tinggi, maka interaksi tidak akan terjadi. Sebagai contoh, kenapa biaya akan terlalu tinggi? Contohnya mungkin karena jalan menuju wilayah B itu rusak sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya akan lebih banyak lagi, misalnya bocor ban, nambah lagi biayanya. Akan lebih baik tidak terjadi yang namanya interaksi ke wilayah tadi. Sampai di situ paham? Nurul juga sudah terjawab pertanyaannya bahwa sama saja maksud dari kondisi saling bergantung dengan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Ibu harap mengenai materi ruang dan interaksi antar ruang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah paham. Tapi kalau mau bertanya lagi boleh, akan Ibu jelaskan nanti. Akan Ibu jelaskan nanti pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.